Luasnya berapa Pak? Dari Mekah ya, dari Ka'bah 7 kilo ke arah utara, 7 kilo ke arah selatan, 13 kilo dari arah selatan ke barat dan ke timur sepanjang 25 km. Itu tanah haram. Kita ambil sesuai dengan sunnahnya Nabi. Jangan bermikot di luar yang ditentukan oleh Nabi. Karena khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian sekalian kepadaku manasikakum, manasiknya, manasik kamu sekalian ya, manasik haji atau umroh. Maka harus mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh jamaah umroh. Satu, Masjid Siti Aisyah, Masjid Tan'im. Yang sering kita dengar Masjid Tan'im, ya, Masjid Siti Aisyah. Itu dulu ceritanya Sayyidah Aisyah itu kepengen umroh. Nah setelah itu Nabi perintahkan kepada Siti Aisyah dan saudara kandungnya untuk mengambil mikot yang sekarang dinamai Masjid Siti Aisyah, Masjid Tan'im. Disitulah Siti Aisyah mengambil mikot. Berarti sudah mengikuti sunnah Nabi. Ada lagi yang di Jirona, jauh Pak, Jirona dia. Itu dulu juga dipakai mikot oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ambil dulu ini yang di Tan'im dulu ya, biar mudah ya. Tan'im itu jadi dekat Pak, 5-6 kilo dari hotel kita dan murah. Caranya panjenengan keluar hotel, ada taksi ditawar. Biasanya taksi itu sudah pandai bahasa Indonesia. Lihat Tan'im. Berapa? Biasanya itu satu mobil ada yang minta 50 real, ada yang 75. Nah, jenengan tawar 25 gitu ya. Kayak nawar di Pasar Tanjung gitu ya. Biasanya itu kalau hitungan orang 5 realan. Ya. Sebisa mungkin satu taksi itu ya, kalau orang yang 5 ya berarti 25. Tawar 25 real. Ya nanti urunan ya. Urunan 5 real ya. Ini sudah selesai. Nah, kita mulai dulu deh. Yang pertama berarti kita melaksanakan umroh yang kedua. Dimulai dari mana? Dari hotel tempat kita menginap. Hotel tempat kita menginap. Apa yang dilakukan kalau mau umroh? Sunnah-sunnahnya dulu disebutkan kemudian memakai wangi-wangian, kemudian memotong kuku, mencuci rambut, merapikan jenggot. Setelah itu apa? Sholat sunnah ihram. Jangan dulu, nanti di Masjid Tan'im. Itu dulu. Mandi, memakai wangi-wangian, memotong kuku, bukan memotong tangan Pak ya, memotong kuku, terus merapikan rambut dan jenggot, kemudian memakai pakaian ihram. Ya. Nah, setelah itu ini hotel, kemudian berangkat di luar hotel, jemput karena nggak disediakan ya. Yang disediakan oleh pemerintah itu transportasi dari hotel ke haram ketika melaksanakan sholat. Untuk ke tempat mikot tidak disediakan karena itu pribadi masing-masing. Nah, berarti kita membiayai sendiri kalau mau umroh. Murah, real sudah nyampe, sudah bisa umroh. Kalau sekarang berapa umrohnya? 30 juta ya. Ya, sekarang 30 juta minimal ya. Kalau sudah sampai sana 5 real. Kalau 5 real hitung rupiah, kali 4 berapa? 20 sudah bisa umroh 20.000 ya. Itu kalau sudah nyampe tanah tapi ya. Kalau nyampe sini 30 juta. Nah, sudah ya. Nah, kita sudah tawaran. Ada 5 orang, 5 realan. Masuk sudah ya. Kemana? Ke Masjid Siti Aisyah, Masjid Tan'im. Sana kita diantar, selesai.
tibalah kita di Masjid Tan'im. Apa yang harus dilakukan di Masjid Tan'im? Sholat sunnah ihram. Ya, tadi sudah selesai mandi terus seterusnya. Sholat yang belum ya, sudah pakai pakaian ihram, masuk ke Masjid Siti Aisyah Masjid Tan'im, sholat dulu. Sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya, Allahu Akbar. Pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Kafirun. Rakaat pertama diselesaikan, bangun rakaat kedua Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, selesai salam, zikir sebentar, doa. Setelah itu panjenengan keluar ke masjid. Kalau mungkin berlima, disitulah panjenengan niat untuk memulai ihram. Ihram apa tadi? Memulai mengerjakan ibadah umroh. Ihram namanya ya. Udah ya, kita lihat bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Nah, ya, berarti sudah resmi memulai mengerjakan umroh dengan berihram. Sudah melekat larangan ihram. Nggak boleh pakai wangi-wangian lagi, nggak boleh memakai motor kuku, memakai topi. Kalau yang biasa songkokan dilepas Pak ya, jangan sampai dipakai lagi. Kemudian nggak boleh ngomong kotor, ngomong jorok, kasar, nggak boleh. Baca talbiyah setelah itu nih, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, yang terakhir kaya pakai kaf ya, bukan la syarika lak ya, la syarika lak ya, pakai kaya. Nah, itu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Nah, itu ya, terus dibaca, diingat-ingat bahwa kita sekarang sudah memenuhi panggilan. Ya, itu dibaca ya Allah ketika sudah niat, kemudian panjenengan, nah akan ditunggu oleh mobil yang sama. Ya, tadi pesan taksi ya, ditunggu di situ, janjian. Kalau sudah ditunggu di situ, nanti setelah niat ihram, panjenengan keluar dari masjid menuju ke tempat di mana panjenengan diberhentikan. Ya, diturunkan oleh taksi. Taksi biasanya nunggunya di situ. Jangan dibayarkan di awal. Ya, jangan dibayarkan. Kalau bayar awal, wassalam nanti. Ya. Jadi pegang dulu uangnya, ya. Pegang dulu uangnya. Setelah sholat di Masjid Tan'im, niat ihram umroh. Setelah itu menuju ke parkiran untuk mencari taksi tadi. Baru akan diantar panjenengan menuju ke Baitullah, ke Makkah. Langsung menuju ke Masjidil Haram di terminal, ya di terminal diturunkan di situ. Baru panjenengan bayarkan, ya. Selesai bayar, jenengan masuk menuju ke Baitullah. Tadi diturunkan di terminal, nih. Nggak bisa Bu masuk ke Baitullahnya, ya. Dan itu jauh, parkiran. Berjalan kalau sudah umroh, sudah haji masih paham. Setelah itu Bu, apa yang harus dilakukan? Ayo, ingat kita itu akan bertamu kepada Allah. Memasuki rumahnya siapa? Kalau kita bertamu ke rumahnya Pak Rektor, ke rumahnya Pak Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah, ke rumahnya instansi, itu ada adab etikanya apa enggak? Ada. Jangan kemudian masuk, saya hanya teman-teman moro-moro masuk aja logo rokok-rokokan. Nah, ini tamunya yang kurang adab, kurang etika.
apalagi panjenengan masuk ke rumahnya harus punya etika, harus punya adab, sopan santun, akhlak. Ini penting Pak. Nah, jamaah subuh sehari ini harus begini nanti dalam rumahnya ya. Begitu nanti panjenengan turun dari taksi dan menuju ke Baitullah Ka'bah, ada pintu masuknya Pak ya. Ada tulisannya pintu 1, pintu 2, pintu 3 sampai pintu berapa itu? Lupa saya. Pintu utamanya itu pintu 1. Kita anggap masuk ke pintu 1 Pak ya, yang sering dimasuki oleh jemaah haji. Sebelum masuk, mana yang didahulukan? Kaki kanan, kaki kiri? Kanan. Jangan sampai kaki kiri Pak. Kaki kiri itu disunahkan untuk masuk WC, ke toilet. Ya, kita nanti disamakan masuk toilet, masya Allah ya. Kaki baca apa? Mari bersama-sama nih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana salam wa jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang dibaca. Ada terus Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu Pak ya, minimal itu. Kalau yang pertama tadi biasa kita baca selesai sholat ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu doa yang biasa kita baca selesai sholat. Itu dibaca ketika mau masuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Allahumma antas salam. Setelah itu baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian doa seperti mau masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya. Setelah itu panjenengan masuk. Ini saya gambarkan masuk pintu pertama, masuk pintu 1. Masuk kita Pak. Masuk pintu 1 itu begini. Terus agak serong. Setelah itu panjenengan akan menuruni tangga eskalator. Ada 4 eskalator. 1, 2, sini kosong tangga biasa. 3, 4. Yang terbiasa pakai eskalator, pakai eskalator. Yang ibu-ibu yang sepuh, yang mungkin tidak biasa, gunakan yang tengah-tengah. Karena yang tengah-tengah itu manual, tangga biasa. Makanya kalau ingin membiasakan diri, panjatkan ke matahari, ke lipo, tidak belanja tapi coba eskalator. Gak niat belanja tapi niat coba eskalator. Ini manasik lipo, manasik matahari ya. Gimana caranya ini? Nah ini sudah turun tuh. Begitu panjenengan turun, melangkah 5 langkah, ya Allah, sudah terlihat Ka'bah. Sudah terlihat Ka'bah. Nah, ketika Bapak Ibu melihat Ka'bah, usahakan berhenti dulu. Ada tiang-tiangnya Pak. Sebelum masuk ke Ka'bah itu ada tiang-tiangnya. Dianjurkan Bapak Ibu itu ketika kita memandang Ka'bah itu berdoa. Apa keutamaan Ka'bah? Disebut dalam Al-Quran. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa
hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa makna ayat ini? Ini menunjukkan keagungan Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a, sesungguhnya yang pertama kali rumah ibadah yang dibangun oleh Allah di muka bumi adalah Ka'bah. Di Bakkah, yang namanya dulu Makkah itu Bakkah ya, nama lain dari Makkah. Mubarakan, diberkahi. Makkah ini diberkahi Bapak Ibu sekalian ya, diberkahi. Wahudan, dan memberi petunjuk kepada siapa? Lil alamin, seluruh alam semesta. Apalagi yang mau berkunjung ke dalamnya diberi petunjuk Pak. Begitu agungnya Ka'bah ini, dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Rumah pertama, kemudian diberkahi dan menjadi petunjuk bagi alam semesta. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalamnya itu terdapat keagungan tanda-tanda Allah dengan adanya maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu telapak kakinya baginda Nabi Ibrahim ketika meninggikan kembali Ka'bah. Ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Penjelasannya dalam ayat lain disebutkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim itu tempat sholat. Ayat ini dulu ada sebabnya Pak Ibu sekalian. Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang terdekat, itu pernah mengusulkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau bisa jadikan tempat di belakang maqam Ibrahim itu tempat sholat. Tempat sholat. Padahal pada saat itu belum ada perintah untuk melaksanakan sholat di belakang maqam. Maka turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Umar itu kehebatannya ada 3 permintaan dari Umar yang semuanya itu dijawab dengan ayat. Mulia dan Umar itu Pak. Mulia. Diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dijadikanlah tempat sholat di belakang maqam Ibrahim itu usulan dari Umar. Ya, dijawab langsung oleh Allah ya. Sudah ya. Tadi apa nama maqam Ibrahim musalla, man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasukinya, dia akan merasakan keamanan, aman, tenang, tentram selama panjenengan berada di Ka'bah. Itu jaminan dari Al-Quran, keagungan dari Ka'bah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini makanya diniatkan semata-mata untuk karena Allah. Lalu yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ala hadzal bait, di rumah ini, di rumah Ka'bah ini, di Baitullah ini, apa? Fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan setiap malam, fi kulli yaumin wa lailatin, Allah menurunkan rahmat ya di Ka'bah ini setiap hari, setiap malam, fi kulli yaumin wa lailatin 20 wa mi'ati rahmatin, 120 rahmat setiap hari diturunkan oleh Allah setiap hari, setiap malam di Baitullah Ka'bah ini. Padahal hadirin, satu rahmat saja itu sudah cukup untuk panjenengan mengarungi kehidupan di dunia ini selamanya. Hanya dengan satu ini Allah turunkan di Ka'bah 120 rahmat setiap hari, setiap malam. Untuk siapa? 120 itu situna lit-taifin, 60 rahmat diberikan kepada orang-orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallin, 40 rahmat diberikan kepada orang-orang yang sholat di Ka'bah. Sholat maghrib, sholat zuhur, ya, sholat sunnah 40. Wa isyaruna
lin nazirin, 20 rahmat kepada orang yang memandang Ka'bah. Orang yang apa? Hanya sekadar memandang saja Allah berikan berapa? 20 rahmat. Maka etikanya ketika memandang Ka'bah dapat 20 rahmat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi protapnya, saya ulangi sebentar, memasuki Masjidil Haram membaca apa tadi? Allahumma antas salam sampai selesai, sholawat sampai selesai, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk turun memandang Ka'bah, berhenti dulu sebentar, doa bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Itu doa memandang Ka'bah. Ada yang apa? Artinya begini nih. Ini doa bisa panjenengan lafalkan, bisa panjenengan maknai. Tapi jangan sampai panjenengan nyelonong saja ya. Tadi tamu yang enggak diundang tadi, jangan nyelonong. Ketika masuk Ka'bah pandang, berhenti dulu, doa dulu ya. Pandang Ka'bah, jangan nyelonong masuk. Itu kurang etika ya. Wah, kalau nggak hafal doanya bisa dibaca. Nanti akan mendapatkan buku khusus doa-doa. Nanti ketika mau berangkat ada doa-doa yang diberikan. Doa yang saya baca tadi itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk mendoakan Ka'bah dan mendoakan orang yang memuliakan Ka'bah. Artinya kurang lebih seperti ini. Allahumma zid, ya Allah tambahkanlah ala hadzal bait, pada rumah ini, Baitullah Ka'bah, tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, keagungan, kemuliaan, ya, ketinggian derajat dan kecintaan. Kita dianjurkan mendoakan Ka'bah ini. Makanya kan bergibah Ka'bah itu ya, doanya orang-orang haji itu. Kemudian anggaran yang kedua, wazid, dan tambahkanlah ya Allah pada siapa? Wazid man syarrafahu wa a'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu, dan juga berikanlah tambahan ya Allah kepada orang-orang yang memuliakan Ka'bah, orang-orang yang mengagungkan Ka'bah, orang-orang yang mencintai Ka'bah. Dari siapa? Mimman hajjahu, dari orang-orang yang berhaji, aw i'tamarahu, atau orang-orang yang berumrah. Maka panjenengan cipratan doanya orang-orang yang mau melaksanakan tawaf memandang Ka'bah. Ya, kita mendoakan orang lain mendoakan kita. Begitu Pak ya. Di antara etika nanti. Nanti saya akan share ke grup aplikasi WA Center yang saya dapat dulu ketika pelatihan petugas haji. Nanti caranya ketika saya nanti ya, WA-nya itu ketik misalnya D besar ya, dengan masukkan D terus di enter, kemudian akan muncul secara otomatis D itu doa-doa. Satu, doa tawaf putaran pertama, doa minum zam-zam, doa cukur rambut, doa apa saja ada di situ. Klik M itu mana sih? Ya, dimulai dari ihram, tawaf, sa'i, syukur, ada di situ. Ketik apa lagi? T, tawaf pertama, dimulai dari Hajar Aswad, ada semua. Nanti saya kirim ya. Silakan dicoba, kemudian dipelajari. Nah, itu bermanfaat ya. Nah, selesai itu Pak ya, kita sudah mendoakan Ka'bah dan kita didoakan oleh orang-orang haji dan umroh. Kita masuk sini Pak ya. Ini saya mengangkat di sini ya. Allahumma zidnya di sini. Ini
Masjidil Haramnya. Ini doa. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azamahu liman hajjahu wa bitamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Kalau nggak bisa, ya Allah tambah, bahasa Indonesia, ya Allah tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kecintaan kepada Ka'bah ini, dan berikanlah pula tambahan kepada orang-orang yang menyintai Ka'bah, yang mengagungkan Ka'bah, yang memuliakan Ka'bah, kemuliaan, keagungan, dan kebaikan. Bahasa itu jalan, Pak. Jalan. Ya, tadi sana, Pak. Mafsal itu ketika mau masuk masjid, ya. Masuk sini, baru mau memulai tawaf. Ya. Tawaf tidak perlu niat, kecuali tawaf itu dilakukan berdiri sendiri. Misalnya tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu apa? Tawaf yang bukan dalam kerangka melaksanakan umroh atau haji. Misalnya panjenengan sholat isya di Ka'bah, Baitullah. Selesai sholat, panjenengan ingin tawaf, boleh, namanya tawaf sunnah. Nah, berdiri sendiri dia tawaf sunnah ini, tidak ikut kaitan dengan umroh atau haji. Maka yang tawaf yang seperti ini memerlukan niat. Ya, kalau yang umroh tadi nggak perlu niat, karena niatnya sudah dari awal. Apa itu umroh tadi ya? Satu paket itu. Nah, kalau yang tawaf sunnah memerlukan niat. Nawaitu tawafa sab'ata atwafin sunnatanillahi ta'ala. Saya niat tawaf sunnah 7 kali putaran karena Allah Ta'ala. Itu kalau niat tawaf sunnah. Kalau tawaf umroh tidak perlu niat. Udah ya? Nah, katakan ini kita mewajibkan ya. Umroh sunnah ya. Nah, selesai kita akan nanti begini. Ketika tadi masuk ke melihat Ka'bah, di antara Yamani ke Hajar Aswad. Ini Bu, tadi Hajar Aswad dulu. Nah, di sana itu juga ada. Oh ya, Anda memulai untuk tawaf. Tawaf takbir. Bahasa Inggris ya. Wah iya, dan saya baca. Setelah itu apa namanya? Dimulai dengan Hajar Aswad. Rasulullah SAW selalu memulai tawaf dengan mencium Hajar Aswad dan mengusap-usapnya. Nah, kita ingin eksplor Hajar Aswad ya. Kita berhenti di sini dulu. Jam berapa sekarang? 12 menit. Hajar Aswad. Hajar Aswad ini ada yang bisa nerangkan? Ada yang coba bantu bisa nerangkan? Bapak Ibu, perhatikan. Kata Nabi SAW, Innal hajarul aswada yaqutatun min jawaqitil jannah wa innahu yub'atsu yawmal qiyamati lahu aynani wa lisanun yang tabiku yashhadu ala kulli istalamahu bihaqqin. Ya. Nah, innal hajarul aswada yaqutatun min jawaqitil jannah. Sesungguhnya Hajar Aswad ini adalah batu di antara batu-batu yang ada di surga. Diturunkan oleh Allah dari surga yang meletakkan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika banjir besar, apa namanya itu? Hajar Aswad keluar dari tempatnya ya. Masih ingat kan cerita-cerita dulu di buku-buku sejarah, menjadi rebutan
kabilah, suku-suku yang merasa paling berhak untuk menempatkan kembali Hajar Aswad ke Ka'bah. Saling rebutan, ya. Oh, saya suku Quraisy yang paling utama. Sayalah yang paling berhak untuk menempatkan kembali batu ini ke Ka'bah. Oh enggak, saya suku itu. Hampir bertengkar. Lalu kemudian disepakati, siapa besok pagi yang paling awal datangnya ke sini, dialah yang paling berhak untuk menempatkan batu Hajar Aswad ini ke Ka'bah. Oh, setuju. Semuanya setuju Pak ya? Kabilah-kabilah suku-suku itu setuju. Besok pagi siapa yang paling datang awal? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya tidur semua. Kan begitu ya? Kalau sedang debat, waduh, apalagi debat pilpres, mulai jam 9 sampai jam 2 malam Pak, itu diikuti terus itu TV-nya ini. Oh hebat ini. Sampai debat sama istrinya juga ya. Nah isu ini nih. Giliran sudah jam 2 malam ketika orang tidur, subuhnya telat ya. Tidak bangun. Nah sama. Itu sudah ditentukan siapa yang awal dulu, dialah yang benar. Ternyata Nabi Muhammad yang paling awal dulu. Tapi lihatlah kebesaran Nabi Muhammad, kemuliaan beliau tidak serta-merta langsung memasang batu Hajar Aswad ini ke Ka'bah. Apa yang beliau lakukan? Memanggil ketua-ketua kabilah, ketua-ketua suku. Ayo, A, ketuanya siapa? Sini. B, sini. C, sini. D, sini. Semua terwakili dengan ketuanya masing-masing. Beliau keluarkan sorbannya. Ayo ini pegang ujungnya. Ayo ini Hajar Aswad. Jangan bawa ke sini Pak. Yang meletakkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Rasulullah ya. Menjadi semuanya terayomi. Aduh ya Allah, ini orang yang luar biasa ya. Nah, Rasulullah ketika mengawali tawaf itu selalu mencium Hajar Aswad dan menyalaminya. Kenapa Pak? Wa innahu yub'atsu yaumil qiyamah. Sesungguhnya Hajar Aswad ini nantinya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yashhadu kullu man istalamahu. Akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah kepada orang-orang yang pernah menyalaminya. Ketika tawaf kita akan disunahkan memulai dengan istilah mulia. Sunnahnya ini dipegang. Karena sudah tidak bisa banyak orang jangan paksa. Karena Rasulullah dulu pernah menempel tawaf itu menggunakan onta, lalu tongkatnya itu diletakkan di Hajar Aswad, kemudian dicium. Ini. Nah itu salah satu cara kita mengikuti Nabi. Kita tidak mungkin bisa mengucap cukup lambaian dari jauh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah dianggap kita menyalami Hajar, dan itu nanti panjenengan akan dibelani oleh Hajar ketika kembali menghadap apa yang dikatakan Hajar Aswad. Itu dulu jamaah haji Sumbersari ketika menyalami saya saksinya ya Allah. Semakin banyak saksi kita di akhirat, semakin meringankan kita melangkah menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usap-usap ya. Artinya di malam ini maka nazalal Hajar Aswadu wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawadathu fataya min bani Adam. Kata Nabi, diturunkan Hajar Aswad itu ke bumi, sungguh inna huwa Hajar Aswad itu bayadon asyaddu bayadon minal laban, warnanya melebihi putihnya air susu dulunya ya. Warnanya Hajar Aswad ini dulunya asyaddu lebih putih minal laban, dari air susu. Pasal wadathu fataya min bani Adam. Lalu kemudian menjadi hitam karena dosa-dosanya Bani Adam.
dosa-dosa kita Pak, yang menyebabkan warnanya itu hitam sampai sekarang. Maka ketika kita tawaf, kita hadirkan, ya Allah, ini gara-gara saya menjadi hitam, maka ampunilah dosa-dosa saya ya Allah, sehingga menjadi putih kembali, menjadi suci kembali. Itu yang harus kita hadirkan Pak. Ya. Ini tasawufnya seperti itu. Tidak ujuk-ujuk kita mulai saja nih. Yang masuk bersani harus paham ini. Istilah mulai ya. Islam Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baru berjalan. Saya hanya sekedar mencontohkan, tidak perlu dihafalkan, tidak perlu jadikan beban. Saya hanya bisa mengatakan saja. Ini doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Dalam satu kitabnya, Imam Al-Ghazali itu mengajarkan doa-doa di beberapa tempat di Ka'bah ini. Doanya sama seperti doa yang ada di buku-buku itu. Tapi kalau yang di buku-buku itu satu kali putaran itu satu doa Pak. Jadi panjenengan kalau mungkin berjalan dari sini ke pintu Ka'bah sudah selesai baca doanya ini. Kalau doanya Imam Al-Ghazali itu di beberapa tempat doanya lain-lain. Terus kemudian putaran yang kedua juga dibaca lagi. Saya hanya mempraktekkan ini, panjenengan jangan terbebani. Oh, kok mau Pak? Sulit Pak? Ya, jangan hanya sekedar mencontohkan. Wah, ikuti saya ya. Dulu Haji apa namanya Pak? Haji Amin ya. Dia nggak bisa baca doa, amin, amin, gitu ya. Selesai haji, pulang dari haji, maka disebut panggil Pak Haji Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca ketika memulai tawaf. Persis dari rukun Hajar Aswad, selesainya di pintu Ka'bah ini. Ya, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa bahasa Arab, saya memulai tawaf ini dengan menyebut namamu ya Allah, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aja ya. Selesai itu ketika melewati makam Ibrahim, ya, makam Ibrahim di sebelah sini Pak, makam Ibrahimnya ya. Ini makam Ibrahim. Allahumma inna hadzal baitu baituka wal haramu haramuka wal amnu amnuka wa hadzal maqamu a'idi minka birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ketika membaca wa hadzal maqamu itu menunjuk ke maqam Ibrahim. Wa hadzal maqamu. Nah, seperti itu ya. Itu doanya. Selesai itu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayo pijet. Agak dekat Ibu Pak. Ada sana semua Pak ya. Agak dekat. Bilang kalau Ibu dapat lagi. Ayo dipijet ya, tangannya di depannya, jamaahnya, setengahnya. Ayo. Ini selesai dari makam Ibrahim. Ayo Pak, agar biar komplit. Ayo Pak. Enggak Pak. Kita biar kompak. Ya. Betul ya. Baca apa? Selesai baca tadi. Subhanallah, alhamdulillah.
Saya dari NCT saya ini. Apa NCT saya? Nah, itu dibaca dari Ibrahim ke rukun apa ini namanya? Iraqi. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau belum sampai baca terus ya. Ada siapa orang yang membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah, ditambah satu pahalanya, dinaikkan satu derajatnya, diampuni dosa, semakin banyak semakin tinggi derajatnya, semakin banyak pahalanya, semakin banyak diampuni dosa-dosanya. Setelah selesai di rukun Iraqi, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi wasu'il munqalabi fil ahli wal mali wal waladi. Itu doa ketika sudah sampai rukun Iraqi. Kalau nggak baca bahasa Arab, itu doa minta dijauhkan oleh Allah hal-hal yang membawa kepada kemusyrikan, kepada syahwa sangka, kepada nifaq, kemunafikan, wasyiqaq, perselisihan, wasu'il akhlak, dan keburukan akhlak. Ya, semuanya itu kita minta ketika berada di rukun Iraqi. Ya Allah, saya minta dijauhkan dari segala macam kemusyrikan, di segala macam syahwat sangka, prasangka yang buruk. Saya minta dijauhkan dari akhlak yang buruk. Minta di Iraqi. Jalan kita ya. Di Iraqi ini apa Pak tadi? Syami. Di antara Iraqi dan Syami ini ada talang emas. Di tengah-tengahnya panjenengan akan menyaksikan ada sesuatu di antara Iraqi dan Syami, disebut talang emas. Kita doa ketika melewati talang emas. Allahumma azillani bi dhillika yauma la dhilla illa